Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, selamat datang di channel kuliah Teknokrat. Bersama dengan saya Vika Trisnawati, dosen Teknik Elektro di mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua komponen penting dalam sistem tenaga listrik, yaitu pemutus tenaga atau yang kita kenal sebagai PMT, dan yang kedua yaitu pemisah atau yang kita kenal sebagai disconnecting switch atau DS ya, pada suatu sistem tegangan tinggi. Baik, dalam sistem tenaga listrik, peralatan pemutus dan pemisah ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan keandalan sebuah sistem. PMT dan DS ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi keduanya bekerja bersamaan dalam proses pengoperasiannya, serta proses pemeliharaan di jaringan listrik. Baik, kita bahas yang pertama yaitu pemutus tenaga atau PMT, di mana PMT atau circuit breaker merupakan perangkat yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dalam kondisi normal maupun gangguan. PMT dirancang untuk menangani arus besar dan mengisolasi bagian-bagian di jaringan listrik yang mengalami gangguan. Kerja otomatis dari pemutus tenaga ini disebabkan oleh relay proteksi. Pemutus tenaga sebagai alat proteksi bila ada gangguan dengan instruksi dari pembukaan pemutus tenaga yang dilakukan oleh relay, di mana relay ketika mendeteksi terjadinya gangguan, kemudian dia akan menginstruksikan kepada alat penggerak di PMT untuk membuka pemutus tenaga sehingga sistem yang di bawahnya akan terlindungi. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dari PMT itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah untuk melindungi peralatan dari kerusakan akibat arus lebih atau gangguan lainnya. Yang kedua yaitu untuk memutus dan menghubungkan rangkaian listrik secara otomatis maupun manual. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjaga dan meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik. Syarat utama atau syarat-syarat yang harus dimiliki dari sebuah PMT diantaranya yang pertama, dia harus memiliki rating tegangan pemutus tenaga yang harus lebih besar daripada tegangan sistem yang akan diamankan. Kemudian yang kedua, sebuah PMT juga dapat memutuskan arus hubung singkat dengan kecepatan yang tinggi, agar arus hubung singkat ini tidak sampai merusak ke peralatan sistem. Kemudian membuat sistem tersebut kehilangan kestabilan dan merusak pemutus daya itu sendiri. Nah, yang ketiga syaratnya itu adalah harus mampu memutuskan dan menutup jaringan tersebut dalam keadaan berbeban maupun terhubung singkat tanpa menimbulkan kerusakan pada pemutus daya itu sendiri. Kemudian yang keempat itu harus tahan terhadap busur api. Kemudian yang kelima syaratnya harus mempunyai jaminan kerja dan layanan yang dapat dipercaya serta handal terhadap seluruh gangguan atau semua jenis-jenis gangguan. Nah, syarat yang terakhir yaitu mampu menyalurkan arus maksimum sistem secara kontinu. Pada saat penghubungan atau pemutusan suatu rangkaian sistem tenaga listrik, maka akan timbul yang namanya busur api. Karena busur api bisa terjadi pada saat kontak PMT ini dihubungkan atau akan diputuskan karena adanya beta potensial di antara kontak sehingga akan muncul medan elektrik di antara kontak-kontak tersebut. PMT ini ada banyak jenisnya ya. Untuk yang akan saya jelaskan itu berdasarkan media pemadaman busur api. Oke, yang pertama ada PMT yang berbasis udara atau Air Circuit Breaker atau ACB. Menggunakan udara sebagai media pemadaman busur api. Cocok untuk aplikasi tegangan rendah hingga menengah dan digunakan pada panel distribusi dan sistem proteksi. Kemudian yang kedua ada jenis PMT yang menggunakan minyak atau Oil Circuit Breaker atau juga OCB gitu ya. Dia ini menggunakan minyak sebagai media pemadaman busur apinya. Nah, minyak ini membantu untuk mendinginkan dan mengisolasi kontak. PMT jenis ini banyak digunakan pada sistem tegangan tinggi, tetapi kini mulai digantikan dengan teknologi yang lain. Selanjutnya ada PMT yang menggunakan vakum atau ruang hampa udara ya, di mana vakum circuit breaker ini menggunakan ruang vakum untuk memadamkan busur api.
PMT jenis ini memiliki umur yang lebih panjang dan perawatannya lebih sedikit. Kemudian, PMT ini digunakan dalam sistem tegangan menengah seperti pada gardu industri. Selanjutnya yang keempat ada PMT yang menggunakan gas SF6 atau sulfur hexafluoride, di mana PMT jenis ini menggunakan gas SF6 yang memiliki kemampuan dielektrik yang tinggi. Jenis ini juga memiliki efektivitas untuk sistem tegangan tinggi karena dapat menangani arus-arus gangguan yang besar. Kemudian penggunaannya juga digunakan pada sistem tenaga yang modern karena lebih efisien gitu ya. Seperti salah satu gardu induk yang pernah saya datangi di wilayah Lampung, mereka sudah menggunakan gas SF6 ini untuk digunakan pada teknologi PMT-nya. Oke, kita bahas yang materi kedua, yaitu tentang pemisah atau disconnecting switch. Disconnecting switch adalah perangkat yang berfungsi untuk mengisolasi bagian jaringan listrik saat tidak ada arus beban. Berbeda dengan PMT, DS ini tidak dirancang untuk memutuskan arus beban, melainkan hanya untuk membuka dan menutup rangkaian saat kondisi tidak berbeban. Fungsi dari disconnecting switch atau DS ya, itu yang pertama untuk memastikan keamanan saat pemeliharaan peralatan listrik. Yang kedua, yaitu untuk mengisolasi bagian di jaringan tanpa menyebabkan busur api yang besar. Kemudian yang ketiga adalah sebagai perangkat pendukung dalam sistem proteksi. Disconnecting switch dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah kutubnya. Yang pertama ada single pull, yang kedua ada double pull, dan yang ketiga ada third pull atau three pull gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Ada single pull disconnecting switch. Dia ini memiliki satu kutub tunggal dan digunakan untuk pemisahan satu fasa. Biasanya digunakan dalam sistem distribusi, tegangan rendah maupun tegangan menengah. Yang kedua ada double pull disconnecting switch. Memiliki dua kutub, digunakan pada sistem dua fasa dan biasanya diaplikasikan dengan kebutuhan pemisahan ganda. Kemudian yang terakhir itu ada jenis disconnecting switch triple yang terdiri dari 3 kutub untuk digunakan pada sistem 3 fasa. Kemudian biasanya digunakan pada jaringan menengah hingga jaringan tegangan tinggi untuk isolasi penuh. Perbedaan utama antara PMT dan DS yaitu berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama dari aspek fungsi, di mana PMT ini memutuskan arus pada saat kondisi berbeban, sedangkan DS itu memutuskan arus pada saat tidak berbeban. Kemudian dari aspek media pemadamnya, dari PMT itu ada banyak ya medianya. Yang pertama dari udara, kemudian dari minyak, vakum, dan gas SF6. Sedangkan dari DS sendiri itu tidak memerlukan media pemadaman. Kemudian dari aspek pengoperasiannya, PMT sendiri itu memiliki 2 pengoperasian, yaitu secara otomatis dan secara manual. Sedangkan untuk DS itu pengoperasiannya secara manual. Oke, yang terakhir yaitu dari aspek penggunaan. Untuk PMT sendiri digunakan untuk proteksi dan pengoperasian jaringan, sedangkan untuk DS itu untuk pemeliharaan dan isolasi. Selain jenis DS yang dibedakan berdasarkan jenis kutubnya, ada beberapa jenis DS atau disconnecting switch yang digunakan dalam sistem transmisi dan distribusi listrik. Di antaranya, yang pertama ada knife switch, yang merupakan jenis DS yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Terdiri dari sebuah pisau yang digerakkan secara manual untuk memotong kontak listrik. Kemudian ada fuse switch, yaitu penggabungan fungsi DS dan fungsi dari saklar pelindung atau fuse. Bila terjadi arus yang melebihi batas, maka fuse ini akan terbakar dan memutuskan arus listrik. Kemudian ada load break switch atau LBS. Jenis ini digunakan untuk memutuskan arus pada saat operasi normal, serta digunakan untuk melakukan isolasi pada saat dilakukan perawatan atau perbaikan.
LDS dapat digerakkan secara manual maupun secara otomatis. Kemudian ada jenis circuit breaker atau yang kita bahas ini yaitu DS, digunakan untuk memutuskan arus pada saat operasi normal atau saat terjadi gangguan. Circuit breaker dapat digerakkan secara manual dan otomatis. Kemudian ada isolator switch yang merupakan jenis DS yang digunakan untuk isolasi saat dilakukannya perawatan atau perbaikan. Biasanya digunakan dalam sistem transmisi atau distribusi yang menggunakan tegangan tinggi. Pada prinsipnya, DS ini merupakan saklar yang digerakkan oleh gigi-gigi mekanik yang berputar. Penggerak dari DS adalah motor listrik, sehingga DS atau disconnecting switch ini dapat dikontrol dari jarak yang jauh. Namun, pada kondisi tertentu, ada masanya atau ada kalanya motor penggerak pemisah ini mengalami trouble atau kerusakan. Oleh karena itu, DS harus dilengkapi dengan tuas atau engkol pemutar mekanik secara manual. Yang pertama itu ada pemisah tanah atau disconnecting switch ground, di mana DS ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengamankan peralatan dari sisa-sisa tegangan yang timbul sesudah saluran udara tegangan tinggi atau yang kita kenal sebagai SUTT itu diputuskan atau menghilangkan induksi dari tegangan penghantar atau dari kabel-kabel yang lain. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keamanan bagi orang-orang yang bekerja pada peralatan instalasi tegangan tinggi atau bekerja di wilayah tegangan yang ekstra tinggi. Kemudian yang kedua itu ada peralatan pemisah atau dari disconnecting switch bus atau rel. Nah, pemisah peralatan ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengisolasi peralatan-peralatan listrik dari peralatan lain atau instalasi lain yang bertegangan. Pemisah ini harus dimasukkan atau dibuka dalam keadaan tanpa beban. Kemudian yang terakhir itu ada pemisah saluran atau disconnecting switch line. Pemisah saluran ini merupakan alat yang berfungsi untuk memisahkan atau memutuskan gardu induk dengan saluran transmisinya. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu PMT dan DS merupakan komponen yang penting dalam sistem tenaga listrik. PMT digunakan untuk memutuskan arus listrik pada kondisi normal maupun gangguan. Sedangkan untuk DS itu digunakan untuk isolasi jaringan pada saat pemeliharaan. Penting sekali untuk memahami perbedaan dan fungsi dari keduanya untuk kita-kita yang berkecimpung di dunia teknik elektro. Demikian pembahasan kita tentang pemutus tenaga atau PMT dan rangkaian pemisah atau disconnecting switch pada tegangan tinggi. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua atau kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan eksplor lagi lebih banyak mengenai sistem tenaga listrik. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.